kebanjiran, di Bogor angin ngamuk, rumah aneh kebakaran. Karena 1 minggu Komar dan Teguh tidak bertemu, maka Komar pun menanyakan kabar kampungnya tersebut pada Teguh. Dan Teguh pun memberitahu kalau ada keluarga yang baru pindah ke kampungnya dan memiliki anak perempuan yang cantik. Teguh pun menyukainya, dan Komar pun siap membantu Teguh. Setelah berbincang-bincang dengan Teguh, akhirnya pun Komar pulang ke rumahnya, dikarenakan sakit perut. Dan ketika terburu-buru jalan pulang, tanpa sengaja Komar pun menabrak seorang gadis, sehingga barang belanjanya berserakan di jalan. Tapi, karena terburu-buru disebabkan sakit perut, maka Komar pun melanjutkan perjalanan pulang. Karena tidak dibantu, gadis itu pun kesal. Namun melihat ketampanan Komar, gadis itu pun seperti luluh. Keesokan paginya, Teguh menagih janji pada Komar yang berniat ingin membantu Teguh. Dan akhirnya mereka pun ke rumah Pak Sadiman. Pak Sadiman adalah orang tua dari gadis yang Teguh suka. Dan mereka dipersilakan masuk oleh Pak Sadiman. Dan mereka diperkenalkan pada anak gadisnya yang bernama Yuni. Yuni ini adalah gadis yang disukai Teguh. Betapa kagetnya Komar dan Yuni ketika bertatapan. Setelah lama berbincang dengan Pak Sadiman, akhirnya mereka pamit untuk pulang. Di perjalanan, mereka pun membicarakan kecantikan Yuni. Dan Komar pun tidak menceritakan pada Teguh jika kemarin dia menabrak Yuni. Karena melihat gelagat remaja kampung seperti Komar dan Teguh, maka Pak Sadiman mewanti-wanti anak gadisnya. Dan Pak Sadiman memiliki ide cemerlang. Ide itu adalah, jika ada yang suka pada anak gadisnya, maka pria tersebut harus membawa kue onde-onde. Namun onde-onde itu harus dari Papua dan harus berfoto bersama orang Papua tersebut. Dan juga harus ada persetujuan dari Yuni. Kabar tersebut benar-benar memukul keras perasaan Teguh yang sedang jatuh cinta. Dan mereka berdiskusi untuk mencari jalan keluarnya. Komar akhirnya memiliki ide untuk membantu Teguh, dan mereka pun berjalan berdua. Dan mereka pun pergi ke warung untuk beli onde-onde. Karena jarak yang jauh, Teguh pun mengeluh pada Komar, dan Komar hanya berkata, "Diam," dengan tegas. Dan setelah sampai di suatu rumah, dan mereka memberi salam. Dan keluarlah seorang bapak-bapak dari Ambon yang menanyakan ada apa datang ke rumahnya. Komar pun berbohong pada Bapak Ambon tersebut dengan berdalih bahwa dia dari wartawan majalah nasional dan berniat untuk memfotonya. Dan Bapak Ambon tersebut dengan senang hati menerima tawaran dari Komar dan memanggil keluarganya untuk foto bersama. Tidak lupa juga Teguh juga ikut berfoto. Setelah selesai, Komar pun menyuruh Teguh pulang dan menyuruh Teguh untuk 2 hari lagi ke rumah Pak Sadiman. Teguh pun bertanya kenapa mesti 2 hari. Dan Komar berkata bahwa dirinya lelah dan besok ingin istirahat. Maka Teguh pun memakluminya itu. Namun, keesokan harinya saat Komar ingin ke warung, dia bertemu dengan Yuni. Dan Yuni pun mengajak Komar untuk jalan ke Ancol, dikarenakan Yuni mendapatkan 2 free tiket masuk. Dan keesokan harinya, mereka pun pergi ke Ancol berdua. Dan mereka pun berbincang-bincang di sana. Saat sore menjelang, mereka pulang. Namun, sesuatu yang tidak dibayangkan terjadi. Tanpa sengaja, Teguh melihat mereka berjalan berdua. Betapa marahnya Teguh pada Komar. Setelah membawa Yuni pulang, Komar pun menemui Teguh. Dan mereka pun bertengkar hebat. Karena Komar terpancing emosi, maka Komar pun mengungkit-ungkit kebaikan dia selama ini pada Teguh. Teguh pun tambah marah, mengira Komar tidak ikhlas. Namun, di tengah-tengah pertengkaran mereka, Teguh pun sadar bahwa dirinya memang tidak cocok dengan Yuni dan menyuruh Komar untuk berusaha mendapatkan hatinya Yuni. Karena Komar tidak memiliki rasa apa-apa pada Yuni, akhirnya Yuni pun tidak menjadi pacar siapa-siapa di antara mereka. Komar lebih mementingkan perasaan sahabatnya daripada seorang Yuni. Teguh adalah sahabat sejatinya.